Hai Sahabat Bicara, balik lagi bersama Vira tentunya di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, sekarang akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah di bulan Agustus, tanggal istimewa tanggal 17 Agustus ialah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya ke-78. Dan Sahabat Bicara, Vira mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan Sahabat Bicara masih bernuansa mengenai kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Tapi sebelum lebih lanjut, Vira kembali informasikan kepada Sahabat Bicara tentang Distro Ganjar. Apa itu Distro Ganjar? Kita memiliki berbagai produk-produk dengan khas juga anak muda tentunya, terdiri dari jaket, kemeja, topi, dan berbagai produk lainnya tentunya bisa Sahabat Bicara dapatkan di website www.distroganjar.com atau juga bisa kunjungi di e-commerce Shopee dan juga Tokopedia. Dan Sahabat Bicara telah hadir hari ini bersama Vira di podcast Sabi ialah Bung Syafril Naziruddin. Ya, halo Kak Vira. Halo, salam Bung, salam merdeka. Merdeka. Dan Sahabat Bicara, Bung Syafril merupakan kandidat doktor studi politik pemerintahan di UGM. Ya. Apa kabar Bung? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat, Kak Vira ya? sehat. Alhamdulillah. Wah, selalu sehat dong di hari Harus kemerdekaan. ya. Iya Bung, ini masih dalam semangat kemerdekaan tentunya. Dan ini langsung aja nih untuk anak muda tentunya bagaimana bisa memaknai kemerdekaan di era yang saat ini Bung. Jadi kalau menurut saya anak muda hari ini memiliki tantangan yang berbeda dengan pada kurun waktu tahun 1945 di era-era kemerdekaan. Bahwa kalau saat itu tentulah musuh kita adalah penjajah saat itu. Kolonialisme, imperialisme, musuh kita adalah penjajah. Yang jelas bentuk, warna kulit, hidungnya dan lain sebagainya. Tapi hari ini bagaimana ini tantangan anak muda saat ini khususnya untuk kemudian mengisi kemerdekaan dan lain sebagainya. Kalau saya pikir kita tidak perlu lah yang terlalu berat-berat, yang terlalu muluk-muluk. Paling tidak kita memiliki tugas masing-masing. Misal saya memang berfokus menjadi seorang mahasiswa, pelajar di ilmu politik di UGM. Bagaimana minimal kontribusi saya bagi bangsa dan negara. Bagaimana ketika saya berbicara politik, karena kebetulan studi saya adalah studi tentang kepartaian. Bagaimana sumbangsih saya, pemikiran itu melalui hasil karya yang nanti akan saya temukan, yang akan kemudian saya tuangkan di dalam disertasi itu paling tidak mampu memiliki kontribusi nyata bagi akademik maupun bagi bangsa dan negara. Begitu juga bagi teman-teman yang lain. Teman-teman silahkan yang muda-muda bergerak di bidang masing-masing. Misal ada yang memiliki keahlian di bidang olahraga, ada yang memiliki keahlian di bidang yang lain macam-macam. Silakan teman-teman berfokus di situ dan pandanglah itu dan niatkanlah itu semua untuk kemajuan bangsa dan negara. Toh hari ini misal kita unggul dan leading di bidang olahraga. Toh nantinya kalau memang terus diasah kemampuan itu akan bisa mewakili bangsa dan negara di event-event internasional, misalnya seperti itu. Bung, kalau misalnya kita menilik ke belakang lagi nih, lebih lanjut mungkin mewakili juga Sahabat Bicara yang sedang mendengarkan dan menonton hari ini gitu. Kalau kita boleh bertanya, mungkin Bung bisa menjawab gitu. Mengapa Indonesia memiliki bendera berwarna merah putih? Kenapa nggak ungu? Kenapa nggak kuning gitu? Apakah ada filosofi di balik warna merah putih itu? Ya, sejauh saya pernah membaca beberapa referensi, itu memang warna merah putih ini sudah dikenal lama, jauh ribuan tahun sebelum kita memerdekakan bangsa ini. Sebelum kita memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita ini. Jadi sejak era kerajaan, baik itu Majapahit dan lain sebagainya, kita mengenal namanya bendera getih getah. Getih getah itu kan warnanya memang merah, getah itu kan cenderung putih memang. Lah, di sana menyimpan sebuah makna filosofi yang mendalam bahwa ketika masih ada warna merah dan putih, dan selama itulah kehidupan masih akan hidup. Jadi leluhur bangsa kita maupun para pendiri bangsa kita itu sangat dalam filosofinya, karena merah itu melambangkan sosok ibu, merah itu menyimbolkan ibu, putih itu menyimbolkan sosok bapak. Dan ketika merah dan putih ini bertemu, itu kehidupan akan terus masih ada. Itu ibaratnya adalah keseimbangan hidup, bahwa hidup itu ada merah, ada putih, ada bapak, ada ibu, ada siang dan malam. Jadi ini sangat manusiawi. Kalau dalam bahasa Islam itu sangat sunatullah sekali gitu loh. Jadi para leluhur bangsa kita, para pendiri bangsa kita memiliki
simbol yakni bendera merah putih itu maknanya sangat mendalam di situ. Wow, jadi memang para leluhur kita memilih warna merah dan putih juga ada makna tersendiri gitu maknanya ya, Bung, sangat mendalam. Maknanya sangat mendalam. Dan untuk pemilihan tanggal sendiri, tanggal 17 ini, 17 Agustus tepatnya sahabat bicara, apakah memang secara random kah ya, kalau anak muda nyebutnya random aja nih mau 17 Agustus gitu kan, atau memang iseng ada aja atau gimana nih gitu atau kan? ada secara spiritualis di belakangnya pemilihan tanggal 17 Agustus ini, Bung? Jadi menurut beberapa referensi yang saya baca memang Bung Karno sendiri pernah menulis di tahun kurang lebih di tahun era 1920-an itu pernah menuliskan di bukunya di bawah bendera revolusi itu memang Indonesia akan merdeka ketika nanti terjadi perang di Laut Teduh, yakni dan kemudian para pendiri bangsa kita, founding fathers termasuk Bung Karno, Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang lainnya itu paham itu, Kak Vira. Jadi waktu itu terjadi perang dan ketika Jepang itu mulai menunjukkan gejala keruntuhan ketika setelah dibom Hiroshima dan Nagasaki, di situ jangan lupa ada peran pemuda dan nggak hanya iseng itu anak muda-muda. Golongan muda ya? Iya, golongan muda. Bung Karno dan Bung Hatta sempat diculik ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamirkan. Karena jiwa muda ini kan biasanya menggebu-gebu kan, sangat bersemangat. Tapi kemudian memang Bung Karno dan Bung Hatta memilih sebentar dulu. Kita harus menentukan hari yang tepat, hari yang baik kemudian untuk memproklamirkan. Dan kebetulan di tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Nuzulul Quran. Dengan hari Nuzulul Quran dan juga memang beberapa referensi dan cukup masyhur itu dikatakan Bung Karno maupun para pendiri bangsa itu meminta pendapat dari tokoh atau ulama dari yang ada di beberapa tempat di Indonesia bagaimana kita ingin memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini agar awet, agar langgeng, nggak hanya untuk 1-2 hari, untuk 1-2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Dan kemudian memang diberikan referensi oleh beberapa tokoh ulama itu di tanggal 17 Agustus, kebetulan juga di hari Jumat, di hari yang cukup istimewa, hari yang cukup baik. Jadi pemilihan merah putih sampai juga dengan tanggalnya penuh dengan banyak pertimbangan dan ada kontribusi berbagai golongan saat itu ya Bung ya. Jadi bukan hanya kepentingan golongan tertentu dan juga peran anak muda di dalamnya juga ada gitu Bung. Bicara tentang kemerdekaan Indonesia pasti nggak jauh tentang, kalau kita tadi berbicara tentang golongan atau cerita masa lalu gitu ya. Saat ini kita ada di time lapse titik hari ini dan masa depan. Kita membicarakan tentang anak muda hari ini dan juga tentang generasi emas di tahun 2045 Bung maksud Vira. Bagaimana kalau kita melihat keadaan saat ini dengan generasi emas di tahun 2045 sudah sampai mana Bung? Jadi kalau kita kemudian melihat hari ini di tahun 2023, ini tinggal beberapa tahun lagi kita menyongsong tahun emas 2045. Kita kemudian memahami bahwa 100 tahun Indonesia itu kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Kalau saya sendiri boleh melihat ini bisa menjadi sebuah anugerah atau bonus atau malah sebaliknya ini Kak Vira. Wow, bumerang. Bisa menjadi bumerang, bisa menjadi sebuah, bisa dikatakan ya musibah atau kutukan. Kalau kemudian bonus demografi ini kita tidak arahkan, tidak kita manfaatkan secara baik. Jadi kalau kemudian banyak di antara kita generasi milenial hari ini benar-benar menekuni apa yang memang menjadi keahliannya, bidangnya, dan kemudian digunakan sebagai kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, ini akan menjadi sebuah bonus demografi. Tapi garis besarnya, kalau kemudian generasi penerus bangsa, generasi milenial kita hanya disibukkan dengan rebahan, mohon maaf ini, generasi rebahan, atau kemudian banyak kemudian hari ini dijangkiti yang kemudian tidak terlalu bermanfaat, misalnya sibuk dengan main slot dan lain sebagainya macamnya. Ini yang sangat kita takutkan, bahwa tantangan pemuda hari ini itu sangat besar. Bagaimana kegentingan global hari ini, pertarungan global dengan segala macam indikator-indikatornya, bagaimana adanya narkoba dan lain sebagainya macamnya yang itu kemudian menyasar generasi muda, itu kan sangat membahayakan. Kalau kemudian generasi muda ini kita tidak arahkan ke hal yang positif, hari ini yang menanti untuk mengarahkan generasi muda kita ke jurang, itu sangat terbuka lebar. Makanya ini penentuan, menurut saya ini penentuan tahun 2023, 2024
apalagi ada momentum politik, ini sangat menentukan kemana arah bangsa kita ke depan. Jangan sampai kemudian kita jatuh ke jurang tadi. Jangan sampai kemudian kita memiliki calon pemimpin, calon kepala pemerintahan, kepala negara yang kemudian tidak memikirkan hal ini. Padahal menurut data BPS itu 54 atau 56% bangsa kita itu diisi oleh generasi milenial dan generasi Z. Pemilih pemula Gen Z, iya. Pemilih-pemilih pemula. Itu kemudian kalau kemudian kawan-kawan yang muda ini tidak dirangkul untuk mengisi kemerdekaan menuju generasi emas 2045, ini akan menjadi bumerang seperti yang Kak Vira katakan. Dalam artian ini banyak urgensi yang bisa kita lihat lagi, kita telisik lebih dalam lagi, dan banyak kontribusi yang bisa diambil dari anak muda tentunya dalam menyambut pesta demokrasi tahun depan gitu. Benar, ya Bang. Benar. Dan jika kita berbicara tentang masa depan Indonesia ini yang terdekat saat ini, yang sama-sama akan kita hadapi menyambut pesta demokrasi di tahun 2024, sahabat bicara, hal ini erat kaitannya dengan kontribusi anak muda sebagai pemilih pemula, Bung, tentunya. Dan ini bagaimana kita menghadapi, let's say ada case gitu, kita studi case misalkan Vira saat ini, let's say Vira kritis gitu. Vira berhadapan dengan teman atau circle pertemanan yang apatis, yang dia menutup mata dengan keadaan politik saat ini. Dan walaupun ya perlu disadari sahabat bicara, sekecil apapun lini kehidupan kita erat kaitannya dengan dunia perpolitikan ya. Secara tidak langsung ya Bung. Benar. Bagaimana cara anak muda nih yang kritis menghadapi sohib sahabatnya yang masih apatis, Bung? Boleh tipsnya? Jadi kalau menurut saya nih ya, teman-teman harus, kalau boleh saya katakan mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kadang teman-teman generasi muda ini, teman-teman saya juga banyak, itu yang malas ketika ngomongin sejarah itu malas. Kita tidak sedang membicarakan masalah peristiwa, kita tidak sedang membicarakan masalah timing waktu, tapi kita lebih mendalam adalah substansi apa yang bisa kita peroleh dari adanya pelajaran sejarah itu. Misal, ketika kita berbicara proklamasi 17 Agustus 1945, apa yang kemudian sebelum peristiwa-peristiwa apa saja yang kemudian melatar belakangi adanya proklamasi tersebut. Kita jangan lupa ada namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 28 Oktober. Di tahun-tahun, puluhan tahun sebelumnya. Apa yang kemudian melatar belakang itu? Jangan salah. Sumpah Pemuda itu adalah sebuah ikrar yang kemudian mempersatukan bangsa penjajah, bangsa kolonial, bangsa Belanda saat itu. Itu sangat paham bahwa bangsa kita itu sangat mudah untuk dijajah ketika kita terpecah belah. Makanya kalau kita sempat belajar sejarah nih, politik apa yang digunakan oleh Belanda? Namanya kan politik divide et impera. Politik apa? Pecah belah. Makanya kalau ingin membuat bangsa kita ini tidak maju, susah maju, bikinlah anak bangsanya itu terpecah belah. Dan ketika di tahun 1928 ya, waktu itu kalau nggak salah, Sumpah Pemuda. Iya, 1928. Itu memunculkan inisiasi dari kelompok muda. Mereka resah dan gelisah. Mereka kemudian merasakan kita itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun dijajah. Apa sih penyebabnya? Dan mereka kemudian mampu memformulasikan. Ternyata penyebab kita dijajah dan tidak bisa lepas dari belenggu karena kita masih dipecah belah oleh Belanda. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Sumatera dan lain sebagainya. Dan ketika mengikrarkan Sumpah Pemuda berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, berbahasa satu, itulah yang kemudian menjadikan mereka spirit kebersamaan. Karena ya namanya orang, filosofi kehidupan kita itu diciptakan berbeda-beda, sunatullahnya berbeda-beda. Tujuannya apa? Seperti bendera merah putih tadi yang saya sampaikan di awal. Tujuannya untuk saling melengkapi. Merah dan putih itu bukan untuk saling meniadakan. Merah meniadakan putih, putih meniadakan merah. Enggak, untuk saling melengkapi. Merah dan putih itu sebenarnya laki-laki dan perempuan. Bukan untuk saling meniadakan, tapi untuk saling bersatu. Saling mengisi. Itulah yang kemudian ketika generasi muda saat itu sadar bahwa kita harus bersatu. Dan hari ini saya menginginkan teman-teman generasi muda, ayo dong kritis, ayo dong bersatu. Teman-teman, dengan era medsos hari ini, saya pribadi sebagai generasi milenial, saya sendiri mengalami atau merasakan sebuah keresahan. Resahnya kenapa? Karena adanya media sosial, kemajuan teknologi, kemajuan zaman, ini malah kalau Kak Vira lihat,
perdebatan di TikTok, apalagi menjelang tahun pemilu, Sudah tahun politik, mulai. itu arahnya membelah atau kemudian mempersatukan, Kak Vira? Tentunya menciptakan polarisasi dengan hal-hal yang golongan-golongan yang sudah ada semakin mengerucut pun yang akhirnya tersingkirkan, memunculkan pola-pola terbaru lagi gitu, Bang. Itulah yang ingin saya sampaikan pada teman-teman generasi muda. Jangan sampai teman-teman generasi muda ini memilih atau kemudian memiliki preferensi politik kepada mereka-mereka yang sangat sangat senang menggunakan politik polarisasi, politik keterbelahan. Itu adalah musuh kita bersama loh, Kak. Jangan salah. Majapahit kita tahu dengan sebuah idiom Bhinneka Tunggal Ika. Itu sejak era Majapahit. Kalau kita berbeda-beda tapi tetap satu, kita akan menjadi bangsa yang besar. Majapahit itu bangsa yang besar waktu itu. Sebuah imperium yang besar. Itu sebuah bangsa yang besar. Tapi kemudian ketika kita dipecah belah, jadinya seperti apa? Kita tidak bisa menjadi sebuah peradaban yang besar. Kita kemudian menjadi bangsa yang kecenderungan negative thinking, yang inferior. Kita merasa, kalah dengan bangsa lain dan semacamnya. Padahal sejarah membuktikan kita adalah bangsa yang besar. Kita pernah mempelopori merdekanya bangsa-bangsa melalui yang namanya Konferensi Asia Afrika. Kita pelopor merdekanya bangsa di Asia dan di Afrika. Kita menjadi pelopor. Betul. Tapi kalau kita tidak bersatu, sekali lagi, itu yang akan menghambat. Dan saya selalu berpesan pada teman-teman, baik di lingkungan kampus, di lingkungan pertemanan saya, jangan sampai teman-teman memiliki preferensi politik apapun silakan. Itu adalah hak teman-teman dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan dekati orang atau siapapun, calon pemimpin atau calon legislatif dan lain sebagainya, yang mengedepankan politik polarisasi yang seperti Kak Vira katakan. Politik memecah belah. Itu sangat merusak sekali bagi bangsa kita. Wow. Menarik, kita tahan dulu, Bung, nampaknya ya. Jadi kalau dari pembicaraan Bung Syafril tentunya, tadi Vira bisa menyimpulkan bahwa politik needs generation. Is that true? Kayak politik ini membutuhkan lintas generasi yang tentunya berperan. So sekarang jadi Vira coba balik pertanyaannya, jika generasi Z boleh bertanya gitu kan, tentang preferensi juga tentunya. Bagaimana preferensi politik yang saat ini baik ya dipilih atau diikuti oleh generasi Z saat ini? Tentunya banyak generasi Z juga yang khawatir, resah, tentunya bingung harus preferensi politiknya seperti apa yang baik, tentunya untuk baik dan sehat untuk generasi Z ikuti gitu, Bung. Kita tentunya melihatlah hari-hari ini di pemberitaan, baik di media sosial, media elektronik dan lain sebagainya, bagaimana calon pemimpin ini menampilkan wajahnya. Banyak citranya, Bung. Banyak. Ada yang kemudian mengajak generasi milenial untuk berbicara. Memberikan ruang untuk generasi milenial. Ayo, apa sih yang teman-teman butuhin? Apa sih yang kemudian bisa teman-teman kontribusikan untuk bangsa dan negara ini? Ada yang kemudian hanya bermanuver politik saja. Hanya bermain di ranah intrik politik dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya bermain di retorika belaka. Nah, teman-teman generasi muda, generasi milenial ini harus kritis. Harus bisa melihat rekam jejak. Mana nih calon pemimpin yang benar-benar merangkul pada generasi muda. Jangan hanya memanfaatkan loh ya. Karena hari ini banyak yang kemudian memakai alibi, kemudian memakai politik hegemoni untuk menghegemoni seolah-olah dia pro terhadap generasi milenial. Pada faktanya dia sama sekali tidak memiliki keberpihakan pada generasi milenial. Jadi teman-teman harus memahami rekam jejak yang benar-benar kritis melihat sosok per sosok. Kita jangan sampai lah kemudian memiliki calon pemimpin yang memiliki rekam jejak masa lalu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan dengan generasi muda. Apalagi yang dia menggunakan politik pecah belah misalnya. Dia senang memecah belah, sering manuver sana sini dan lain sebagainya. Meskipun ditampilkan, ini kan eranya media sosial nih, Kak. Biasanya ditampilin di IG, di TikTok, itu santun, beradab. Itu kan yang disenengin teman-teman kita. Betul. Itu yang paling digemarin. Oh, ada sosok pemimpin yang humble, yang humanis. Tapi jangan salah, kita harus lihat dong rekam jejaknya. Bener nggak dia itu humanis? Bener nggak dia merangkul anak muda? Bener nggak dia tidak pernah memecah belah? Bener nggak dia tidak menggunakan politik identitas yang mampu menciptakan polarisasi?
Itu yang harus kita tekankan. Dan tentunya anak muda tidak perlu kita ajari, tidak perlu kita berikan sebuah dogma-dogma. Pasti mereka akan mencari setelah ini siapa sih rekam jejak yang pernah bersinggungan, pernah berhubungan, dan mana yang memang bersih. Dan ini menjadi PR tersendiri untuk kaum muda untuk melakukan validasi terhadap calon pemimpin yang akan dipilihnya gitu ya, Bung. Tentunya. Karena calon pemimpin seiring zaman juga mengikuti transformasi, perubahan tentunya, dan ini juga masih sejalan dengan transformasi. Tapi kali ini bukan tentang pemimpin, tentunya tentang transisi energi ini, sahabat bicara. Dorong transisi energi. Ganjar lakukan pilot project kapal listrik di Cilacap. Tepatnya di Cilacap, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus menggenjot program transisi energi. Dan tak hanya di darat, Ganjar juga menginisiasi program ramah lingkungan di sektor kelautan dan perikanan. Dan sahabat bicara, peluncuran program ini dilakukan Ganjar di pantai Teluk Penyu Cilacap pada Jumat 11 Agustus yang lalu. Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan bantuan mesin kapal berbahan listrik kepada sejumlah nelayan. Lebih lanjut lagi, sahabat bicara, tepatnya masih di Cilacap, Pak Ganjar juga menyampaikan bahwa pilot project ini menjadi peralihan energi di laut. Kedepan sejumlah daerah di Jawa Tengah akan didorong untuk melakukan hal berikut juga yang serupa. Dan masih bersama Bung Syafril tentunya, dan ini masih mengenai calon pemimpin. Ini ada sosok pemimpin dan juga concern terhadap berbagai aspek, salah satunya di bidang energi yang saat ini lagi ramai juga di ibu kota mengenai polusi udara. Benar. Dan ini juga beralih ke kendaraan listrik, eco-friendly. Bagaimana tanggapan Bung? Tadi yang disampaikan Kak Vira itu merupakan sebuah inovasi, merupakan sebuah kebaruan, bahwa kita hari ini anak muda, generasi milenial sangat concern biasanya kepada isu-isu lingkungan. Hari ini polusi yang sangat luar biasa mengganggu kita sampai ketakutan mau keluar rumah dengan tingkat polusi kesehatan udara yang sangat buruk hari ini. Ketika kemudian ada sosok pemimpin seperti Mas Ganjar, dia mampu melakukan terobosan. Inilah yang kemudian membawa jiwa dan ruh seorang anak muda. Dia nggak perlu berbicara, dia nggak perlu bermanuver macam-macam, tapi dia melakukan bukti konkret yang nyata bahwa ke depan bangsa ini harus memikirkan masalah lingkungan, termasuk terkait dengan energi baru terbarukan, bahwa dengan adanya polusi segala macam seperti ini perlu adanya peningkatan atau kemudian formulasi kepada energi baru terbarukan dan harus disokong oleh generasi muda, generasi milenial. Baik lagi berarti ke generasi lagi, generasi muda lagi gitu ya, Bung. Karena siapa yang akan memikirkan inovasi dan kreativitas kalau bukan yang muda-muda? Betul. Ya mungkin yang tua-tua udah masanya sudah lewat. Ini tinggal yang muda-muda ini ditunggu perannya. Bung, ini masih bicara tentang generasi tentunya. Ada teori perilaku pemilih sosiologis, yakni menekankan faktor karakteristik sosial dan pengelompokan sosial tentunya yang mempunyai pengaruh cukup penting dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Ini juga merepresentasikan kaum muda yang bertanya-tanya sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan anak muda, Bung Syafril. Saya kebetulan beberapa tahun yang lalu juga menjadi salah satu tim pemenangan dari Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya tekankan ketika di era masa kampanye waktu itu adalah saya tidak kemudian menjadi seorang generasi milenial yang membabi buta. Saya yang tidak kemudian pokoknya harus memilih ini. Nah, di era saat ini, saya ajak teman-teman generasi muda untuk melek, generasi milenial untuk melek. Mana sih yang memiliki keberpihakan? Baik itu program, baik itu kemudian keberpihakan yang mau mengajak dialog loh kepada anak-anak generasi muda. Karena rata-rata kecenderungan ini, kebetulan saya adalah mulai menempuh S1, S2 sampai S3 di ilmu politik. Banyak yang hanya menggunakan atau covernya saja, memakai embel-embel generasi muda, generasi milenial. Tapi faktanya kita nanti bisa lihat di visi misi dan lain sebagainya. Mana yang kemudian memiliki kontribusi nyata, mana yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada generasi muda. Dan keberpihakan ini tentunya dimaknai ke arah yang lebih positif tentunya ya, Bung. Tentunya. Bagaimana sekarang isu-isu yang menjadi concern teman-teman generasi milenial adalah masalah ketenaga kerjaan, masalah pendidikan. Bagaimana nanti ketika debat kita lihat, punya nggak mereka preferensi untuk itu? Bagaimana punya nggak mereka arahan untuk program-program terkait dengan hal itu? Itu akan kita lihat, dan saya rasa sejauh ini calon pemimpin yang sudah muncul hari ini, ada 3 sosok itu, ya saya nggak usah banyak bicara, yang memiliki
keberpihakan, banyak kemudian sering mengadakan dialog dengan generasi muda, generasi milenial, dan kemudian bentuk nyatanya seperti tadi punya inovasi terobosan kapal dengan kapal listrik dan lain semacamnya. Kemudian ada UMKM. Hari ini kan kita harus menciptakan entrepreneur muda. Betul. Sosok yang punya kontribusi nyata. Pak Ganjar itu melakukan sebuah hal menurut saya yang kecil, tapi yang cukup bermanfaat itu apa? Melalui IG. Instagram, sosial media. Lapak Ganjar itu loh. Lapak Ganjar, betul. Itu sangat banyak membantu teman-teman generasi milenial yang ingin mencoba UMKM baru, itu difasilitasi loh oleh beliau. Betul. Dan terlebih Lapak Ganjar memang segmentasinya ada promosi dari UMKM, tentunya sahabat bicara Lapak Ganjar, program Pak Ganjar Pranowo yang diinisiasi oleh beliau tentunya yang berbentuk untuk mempromosikan para pelaku UMKM melalui sosial media secara gratis tentunya dan mewadahi kaum muda di platform beliau gitu ya. Sedangkan yang lain, kalau kita mau berbicara tokoh-tokoh yang lain, ada yang cuma sibuk bermanuver sana sini untuk mencari dukungan politik dan sebagainya macamnya. Hanya ada juga yang sibuk berretorika. Kita tunggu loh anak muda ini menanti orang yang punya kontribusi nyata, yang dampaknya bisa dirasakan. Yang dampaknya bisa dirasakan langsung. Anak muda itu nggak butuh hanya pencitraan hari ini. Anak muda sekarang sudah kritis kok, sudah cerdas. Butuh aksi nyata. Butuh aksi nyata. Nggak hanya cuma manuver sana sini, kemudian di IG, di TikTok, ya sorry to say, kemudian dicitrakan sebagai sosok yang humble, yang humanis. Padahal di masa lalunya seperti apa, itu anak muda akan selalu menilai bagaimana sih beliau masa lalunya seperti apa. Kayak gitu pasti jejak akan digital pasti ada, Bung. Pasti, itu nggak bisa dibohongi. Betul sekali. Bung, masih bicara ini kita kembali ke topik awal mengenai kemerdekaan. Bagaimana harapan Bung Syafril mengenai menyambut dengan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini yang ke-78? Harapannya, Bung? Harapan saya di saat ini, di tahun ini, di 2023 ini kita menyongsong tahun politik yang sangat krusial. Tahun politik yang sangat menentukan. Banyak yang mengatakan dari pakar geopolitik dari Lemhanas dan lain sebagainya mengatakan ketidakpastian global ini akan kita hadapi. Tahun-tahun 2034, 2035 itu adalah masa-masa yang cukup kritis dan krisis. Jadi kita harus memiliki sosok pemimpin yang benar-benar, yang harus benar-benar mampu menahkodai bangsa yang besar ini. Dan ini semua karena kita berbicara tahun 2034, 2045, kita harus mampu menilai dan memberi sebuah bayangan bahwa sosok yang kita harapkan adalah sosok yang muda, sosok yang masih energik. Kalau kata Pak Presiden hari ini, kuat lari maraton. Bukan hanya cuma lari pagi. Bukan hanya cuma lari pagi atau cuma hanya jalan-jalan biasa, cuma kemudian hormat sana sini, tapi juga harus lari maraton. Nah, karena ini untuk mengejar ini semua. Jangan sampai titik ini kita akan kembali setback ke belakang lagi. Apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi ini harus dilanjutkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memilih sosok pemimpin yang benar-benar memiliki cara pandang ke depan yang visioner, yang tentunya tidak menafikan generasi milenial. Karena saya selalu menyampaikan, siapa sih yang akan mengisi bangsa ini di tahun 2034? Kak Fira umur berapa sekarang kalau boleh tahu? 17 ya. 17 nih. Lasnya 17 tahun. Iya. Kemudian tahun 2034 kira-kira umur 27. Berarti usia-usia produktif. Di tahun-tahun tersebut generasi kita lah yang akan mengisi. Ya senior-senior itu mereka akan seharusnya sudah menjadi negarawan. Seharusnya mereka menjadi penuntun saja bagi generasi milenial, tidak sibuk ikut-ikutan dengan generasi milenial. Biarlah yang muda-muda ini yang kemudian akan mendharma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara. Nggak mungkin loh di 2034 kita akan diisi oleh, mohon maaf, senior-senior kita yang sudah cukup. Ada masanya gitu ya. Iya, semua ada masanya. Betul lah, biarlah anak muda yang mendharma baktikan semua kekayaan dalam dirinya, produktivitasnya pada negara gitu ya, Bu. Iya.
Seru sekali pembicaraan kita kali ini, Bung. Iya. Namun nampaknya kita sudah berada di ujung pembicaraan, ujung durasi nampaknya, Bung. Dan untuk sahabat bicara, kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan berbagai merchandise dari podcast Sabi, tentunya seperti mug, tumbler, ada juga ini kemeja, topi, dan juga banyak kaos. Tentunya bisa sahabat bicara dapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Untuk mendapatkan informasi kapan podcast Sabi ini tayang, pastikan kalian sudah memfollow Instagram, Twitter, Facebook, maksud Vira X ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng channel YouTube ini. Dan kembali pada Bung Syafril, terima kasih atas waktunya udah bisa berbicara bersama Vira. Such an honor nih bisa ngobrol sama Bung Syafril hari biasa, ini. Kak Vira. Last but not least mungkin bisa kasih statement kenapa harus Ganjar Pranowo. Yang jelas Ganjar Pranowo memiliki visi muda, visi ke depan yang sangat visioner untuk bangsa kita ke depan. Ganjar Pranowo tidak memiliki rekam jejak masa lalu yang tidak humanis, dan Ganjar Pranowo adalah masa depan kita semua dan akan bersama-sama dengan generasi milenial untuk menuju generasi emas 2045 Indonesia. Terima kasih Bung Syafril atas waktunya. Ya, sama-sama Kak Vira. Vira pamit undur diri dan Bung Syafril pamit undur diri. Siap. Ya, terima kasih. Thank you.